Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Akasia dengan NIM 85779532 UPBJJ Semarang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Arif Yusrianto selaku guru dari MTS Sunan Al-Anbiya, dan saya akan menanyakan bagaimana kondisi siswa yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus. Nah, sekarang ini ada Bapak Muhammad Arif Yusrianto. Perkenalkan diri dulu, Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Yusrianto. Saya mengajar di MTS Sunan Al-Anbiya. Kurang lebih sudah 2 tahun. Memang ada mungkin ada salah satu anak yang memiliki kekurangan, bisa dibilang. Jangan-jangan ini bapaknya guru paling muda ya di Sunan Al-Anbiya. Ya, alhamdulillah emang saya guru paling muda lah. Berapa tahun Bapak ngajar? Dari usia berapa ya? Saya ngajar di Sunan Al-Anbiya, di sekolah saya yang saya ajar itu umur 20 tahun, dan waktu itu masih kuliah. Saya ini juga masih kuliah sama seperti mbaknya. Oh iya. Mohon maaf mengganggu waktunya karena saya akan mewawancarai Bapak di bukan jam kerja ya Pak, tapi ya, udah nggak jam kerja, jadi maaf banget mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai sesi pertanyaannya ya. Yang pertama, bagaimana respon anak yang menurut Bapak memiliki keterbatasan ketika dipanggil guru atau teman? Untuk anak tersebut itu memang kurang responsif ketika dipanggil itu. Oh, kurang responsif ya? Kurang responsif. Frekuensi hambatan yang sering muncul itu bagaimana sih Pak? Untuk frekuensi hambatan yang sering muncul itu ketika anak berada pada jarak yang agak lumayan jauh gitu. Jadi dipanggil itu memang kurang responsif ketika jarak anak agak tersebut jauh ya. Agak jauh. Berarti kayak pendengarannya itu kurang. Ya betul. Oke. Yang kedua, kemampuan memahami informasi lisan. Apakah anak dapat memahami penjelasan verbal, perintah lisan, atau bahkan arahan langsung? Bagaimana sih itu perilaku nyatanya Pak? Nah, untuk verbal sendiri itu saya membedakan menjadi 2 ya. Ini ya, di dalam pelajaran sama di luar pelajaran. Untuk yang di dalam pelajarannya sendiri itu memang anak kurang memahami ketika saya memberikan materi atau ketika saya menjelaskan sebuah materi gitu. Terus untuk yang di luar sendiri itu ketika ada perintah yang saya berikan kepada anak tersebut itu cukup baiklah menurut saya. Oke. Frekuensi hambatan yang sering muncul itu bagaimana Pak? Untuk frekuensi hambatan yang sering muncul ya mungkin karena mohon maaf ini mungkin pendengarannya kan kurang. Waktu itu juga ada pengecekan dari puskesmas, itu memang salah satu dari telinga anak tersebut itu memang memiliki pendengarannya kurang. Jadi untuk frekuensinya mungkin bisa menghambat pembelajaran atau menghambat pemahaman ketika saya menyampaikan. Oh iya, oke. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan kelas. Keaktifan anak dalam mengikuti pembelajaran, menjawab pertanyaan atau diskusi kelompok. Bagaimana sih perilaku nyata mereka? Untuk perilakunya itu memang anak ini cukup pasif ya, bukan aktif ya. Dan anak tersebut itu kurang memberikan feedback kepada kelompok tersebut, hanya mengikuti Alur. Frekuensi hambatan yang sering muncul itu berarti kayak mereka itu jarang memberikan ide atau gagasan kepada yang kelompok-kelompok atau teman-temannya.
Betul, itu memang anak tersebut kurang memberikan ide. Jadi ngikut-ngikut doang ya Pak? Ngikut-ngikut kan. Oke, iya. Yang keempat, interaksi sosial dan emosional. Relasi anak dengan teman, apakah ada ketertarikan untuk bermain atau berkomunikasi serta ekspresi emosional? Bagaimana sih perilaku nyata mereka? Untuk perilakunya sendiri itu menurut saya kalau dalam segi perilaku itu memang baik karena anak tersebut juga masih bisa untuk bersosialisasi, bersosial lah, untuk interaksi sosial gitu. Terus frekuensi hambatan yang sering muncul itu bagaimana sih Pak? Untuk frekuensi hambatannya itu kemungkinan karena itu kan temannya mungkin sulit untuk memahami anak tersebut. Jadi itu bisa menimbulkan suatu masalah lah bagi pertemanan itu. Kayak takut perbedaan komunikasi ya. Betul. Oke. Nah, di akhir sesi ini nanti saya mau minta dokumentasi Bapak bahwa Bapak itu memang seorang guru ya, Pak. Ya, ya. Supaya dosen serta teman-teman benar percaya bahwa Bapak itu adalah seorang guru. Karena dari tampang Bapak sangat muda sekali ya, teman-teman. Ya, nggak apa-apa, ntar saya juga memberi video ketika waktu. Dokumentasi ya. Oke, terima kasih Pak karena sudah mau saya wawancarai untuk tugas kuliah saya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau memperlakukan Pak Arif, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tekniknya pertama apa? Jongkok. Terus yang kedua? Nah, tangan itu ditempel matras, bukan seperti ini. Mohon maaf, tadi saya salah menyampaikan. Untuk tangannya itu ditempel di matras.